Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, kita di segmen terakhir dan masih akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui telepon interaktif tadi. Ada Ibu Nadira di Jakarta. EXCL belum punya dan tertarik untuk akumulasi, disarankan tidak Mas Akil? Iya, untuk Excel kita lebih untuk save-nya begitu ya. Kita untuk buy on weakness saja nanti apabila terjadi koreksi besok di Excel sendiri ada di buy on weakness-nya di 2480 sampai di level 2500 nanti ya. Namun cermati apabila ternyata langsung menguat lagi dari Excel itu bisa kita buy breakout ya. Bila nanti tembus ke atas level 2580 dari Excel nantinya ada potensi untuk terdekat menuju ke level 26.600 atau bahkan ke 2720 dari Excel. Karena kita lihat Cermati secara candle pun juga kalau cukup menarik. berhasil break ya, justru menariknya kalau sudah break ya, berarti lebih Iya, confirm. betul. Resikonya lebih kecil dibandingkan dengan masuk sekarang bisa saja akan menguji support ya. Iya, betul sekali. Supportnya di level berapa yang terdekat? Ya, untuk terdekatnya di Excel perhatikan di level 2430. 2430. Bisa dicermati level stop loss-nya itu di 238. 238 akan tidak menarik ketika itu berhasil diuji atau didekati oleh EXCL ya. Iya, betul. Baik, itu dia untuk EXCL. Kita ke penanya berikutnya dari WhatsApp interaktif. Ibu Sulis dari Jawa Tengah, selamat sore. Menanyakan pertanyaan banyak orang juga nih pastinya, EMTK. Berapa target price untuk pekan depan? Saya sudah beli di 2647. Oke, untuk EMTK memang potensinya ada peluang untuk kembali menguat ya. Terdekatnya dia akan menguji di level 2810. Terdekatnya ada level resistance di 2810 dan nanti bila break untuk base case-nya dari si EMTK sendiri akan menuju ke level 2870. 2870. Iya, apabila tidak tembus ke level 2800, untuk yang sudah memiliki EMTK bisa kita profit taking ya, karena memang pergerakannya saat ini sudah cenderung berada di daerah overbought. Oh, sudah overbought dengan sejumlah sentimen yang ada juga ya, yang mulai hangat belakangan ini, jadi masih ada Betul. peluang ke 2870. Ibu Sulis masih gain karena sekarang EMTK break di 27, tapi batasi jangan sampai gain yang sudah tercipta justru menjadi rugi ya Pak ya. Iya, betul. Support kuat tadi di level berapa Mas Akil? Perhatikan level supportnya di level 2590 ya. 2590. Ya, level stop loss-nya di 2520. Stop loss di 2520. Oke. Ke penanya berikutnya menanyakan mengenai Kalbe Farma, tidak mencantumkan nama, punya Kalbe Farma di 1550 untuk besok katanya, gimana? Iya, untuk besok kayaknya nggak sampai ke 1.500 ya. Saat ini closing-nya di 1295, masih cukup jauh. Untuk tekanan jual pun juga masih cukup besar di Kalbe Farma. Perhatikan ada potensi nanti untuk menguji ke 1280, ataupun juga kami perkirakan koreksinya akan terbatas setelah bentuk dari pola 3 candle 3 black rose, artinya dari KLBF koreksinya terbatas dan berpotensi untuk menguat apabila tidak tembus ke bawah 1280. Penguatan terdekat pun di KLBF bisa dicermati di 1345 sampai di level 1365 dari KLBF. 1345 sampai 1365 penguatannya dan ada support di 1280. Tren KLBF
jangka pendek ini masuk dalam kategori apa, Mas Akil? Ya, dalam jangka pendek ini masih bergerak sideways ya, dan dalam jangka panjangnya memang cenderung masih downtrend dari KLBS. Jangka panjang masih Masih uptrend? downtrend. Masih downtrend, oke. Keputusan kembali ke Anda pemirsa, kita ke penanya berikutnya Bapak Sembiring di Medan. Selamat sore Pak Sembiring, konstruksi nih PTPP. Saya punya di 1150 dan BBNI 59. Bagaimana peluang 1, 3, dan 5 bulan ke depannya? Wah, bertahap nih. Tapi bisa dikatakan ini jangka menengah ya, Betul. PTPP 1150. Ya, kami melihat memang untuk saham-saham yang konstruksi ya memang tidak begitu baik untuk bagaimana kinerjanya. Kita lihat memang dengan adanya dampak PPKM ini, tampaknya agak cukup berat untuk meningkatkan kinerjanya pun. Di harga sahamnya pun kami lihat juga tidak begitu cukup menarik ya dari pergerakan volatile harganya di PTPP sendiri. Memang untuk besok ada potensi untuk terjadi penguatan, apalagi sudah terjadi double bottom di 845. Penguatan terdekatnya nanti kami perkirakan akan menuju ke level 930 dan ke kisaran level 960. Namun bila ke level 1115 tadi ya, namun nampaknya agak cukup jauh dari PTPP. Mungkin akan bisa ke sampai akhir tahun nanti ya, kami perkirakan ada potensinya di PTPP sendiri akan menguji di level 1145 terlebih dahulu. 1145 yang paling jauh. Oke, masih di bawah dari level saat ini ya. Mungkin bisa di averaging down? Ya, untuk di averaging down untuk beberapa bulan ke depan ya, memang kami tidak begitu merekomendasikan Baik. untuk di saham-saham konstruksi sendiri. Oke. Namun bila untuk jangka panjang lebih kepada di tahun depan begitu, untuk 2022, itu masih cukup menarik karena kita lihat harga sahamnya pun juga sudah cenderung untuk berada di daerah oversold terus ya. Ya, tapi tidak untuk akhir tahun ya, lebih kepada jangka menengah minimal tahun depan. Ya, betul. Baik, itu dia proyeksi soal PTPP dan emiten konstruksi. BBNI? Oke, kita ke perbankan lagi di BBNI. Untuk pergerakan hari ini memang koreksinya sudah mulai terbatas ya. Apalagi kita lihat tertahan di level 4910. Namun pergerakan dari BBNI kami perkirakan masih ada potensi terjadinya koreksi nantinya akan menguji di level MA20. Koreksinya akan cukup terbatas dari BBNI dan nanti bisa kita gunakan dan manfaatkan di buy on weakness di kisaran level 4.810 sampai di level 4.880 ya dari BBNI jika nanti terjadi koreksi lanjutan. Apalagi pergerakan hari ini kembali tidak kuat untuk menembus ke atas level MA5-nya. Oke, tidak kuat untuk menembus MA5-nya, dan kalau sudah punya di atas 5 ribuan apa yang seharusnya dilakukan? Ya, kalau jangka panjang untuk perbankan apalagi di BBNI ya, memang masih cukup menarik, apalagi saat ini harganya sudah cenderung turun cukup dalam ya di kisaran level 4.000 yang biasanya BBNI ada di kisaran level 6.000 ataupun level 7.000-an. Kita lihat memang ini cukup menarik untuk jangka panjang, namun untuk beberapa bulan ke depan masih cukup tertekan ya, apalagi kita lihat pergerakan dari BBNI sendiri tidak begitu volatile ya, memang pergerakannya. 59 masih bisa di hold? Sorry, berapa? 59. Ya, 59 masih cukup menarik ya untuk bisa di hold dalam kisaran 6 bulan ke depan. Baik, time frame-nya diperpanjang ya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Edi di Batam soal BBNI, dan waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Mas Akil sharing informasinya. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk portofolio pemirsa di rumah. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Akil. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, mohon maaf bagi sejumlah pertanyaan yang belum sempat kami ulas khususnya dari WhatsApp interaktif. Kita akan berjumpa kembali besok di pukul 3 sore. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mendukung vaksinasi dari pemerintah agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berlalu. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Selamat sore pemirsa dan sampai berjumpa kembali.